Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ani harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi anak-anak di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dan jangan lupa selalu mengikuti anjuran dari pemerintah. Anak-anak, pagi hari ini kalian akan ditemani oleh Ibu Asmawarni yang sehari-harinya mengajar di SDN Dukuh Menanggal 1 Surabaya. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Namun sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak hebat kota Surabaya, persiapkan buku tema 9 kalian, buku tulis kalian, dan peralatan tulis kalian. Baik, anak-anak hebat kota Surabaya, pagi hari ini kita akan mempelajari tema 9 pada subtema 3 dengan materi pemanfaatan alam dan perubahan lingkungan. Nantinya kita akan mempelajari pentingnya memanfaatkan kekayaan alam dengan penuh kepedulian. Kemudian kita juga akan mempelajari dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anak hebat kota Surabaya, mari kita simak sebuah video lagu yang menceritakan tentang kecintaan seseorang terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Yuk mari kita simak bersama-sama. Hijau itu amat indah, sejuk, teduh dan nyaman. Jangan biarkan halaman gersang, tanami sayur dan kembang. Kawan, mari menanam bunga, buah, sayuran. Janganlah lupa selalu disiram, dipupuk, disayang-sayang. Nah, anak-anak, itulah tadi sebuah lagu yang menceritakan tentang kecintaan seseorang terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Tentunya dengan lagu tersebut Bu Ani harapkan dapat menginspirasi kalian untuk mencintai lingkungan yang ada di sekitar kita dan melestarikannya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tentunya di layar kaca kalian dapat mengamati beberapa gambar tentang kegiatan manusia. Ada kegiatan manusia yang memberikan keuntungan bagi kita, namun ada pula kegiatan manusia yang merugikan kita semua. Oke anak-anak, dapatkah kalian tunjukkan kegiatan mana saja yang menguntungkan bagi kita semua dan kegiatan mana saja yang merugikan kita semua? Oke, kegiatan yang mana anak-anak? Tepat sekali, kegiatan pada gambar yang A dan gambar yang D adalah kegiatan yang menguntungkan bagi kita, dan gambar yang B dan C adalah gambar yang merugikan kita semua. Selanjutnya adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang menguntungkan bagi kita adalah gambar yang A, yaitu gambar kegiatan kerja bakti. Kegiatan kerja bakti ini dapat menyebabkan lingkungan menjadi bersih, nyaman dan asri, tentu saja menjadikan selokan menjadi bersih dan tidak tersumbat sehingga dapat menyebabkan apa anak-anak? Tepat sekali, dapat mencegah terjadinya banjir.
Kemudian pada gambar yang D itu adalah gambar kegiatan menanam tanaman. Kegiatan ini dapat menyerap karbon dioksida yang ada di sekitar kita dan dapat menghasilkan udara yang bersih melalui proses apa, anak-anak? Oke, tepat sekali, melalui proses fotosintesis. Baik. Kemudian akar dari tanaman dapat menyerap air saat hujan deras tiba sehingga mencegah terjadinya bencana banjir. Selain itu, akar juga dapat memperkokoh tanah sehingga dapat mencegah terjadinya tanah longsor. Kemudian kegiatan berikutnya adalah kegiatan manusia yang merugikan bagi kita semua, yaitu kegiatan pada gambar yang B, yaitu menebang pohon secara liar. Apa yang terjadi, anak-anak, ketika hutan tanamannya ditebang? Tepat sekali, hilangnya sumber daya alam pohon, kemudian dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Ketika hutan menjadi gundul, apa yang terjadi, anak-anak? Tepat sekali, dapat menyebabkan bencana banjir dan dapat menyebabkan bencana tanah longsor. Kemudian pada gambar yang C adalah kegiatan berburu hewan liar di alam bebas. Kegiatan ini tentu saja merugikan kita semua karena dapat menyebabkan hewan menjadi punah. Nah, anak-anak hebat Surabaya, itulah tadi beberapa kegiatan manusia, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Tentunya dalam memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita, harus kita lakukan dengan penuh kepedulian agar tidak merugikan orang lain. Kemudian berikutnya adalah pemanfaatan alam oleh manusia. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, memanfaatkan alam yang ada di sekitarnya. Nah, dalam memanfaatkan alam ini, tentunya harus dilakukan dengan penuh kepedulian. Contohnya adalah lingkungan abiotik, yaitu semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah tanah, air, udara, dan sinar matahari. Kemudian berikutnya adalah contoh dari lingkungan abiotik, yaitu adalah memanfaatkan tanah. Dengan cara apa, anak-anak? Dengan cara melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang. Ada beberapa contoh bahan tambang yang akan Bu Ani jelaskan nantinya, tapi jangan kemana-mana dulu. Setelah yang satu ini, kita akan kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kalian masih semangat bersama Bu Arni? Oke, luar biasa. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai memanfaatkan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang. Kita lanjutkan mengenai contoh-contoh dari bahan tambang. Ada batu bara yang bermanfaat sebagai bahan bakar untuk menggerakkan generator pada pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada pula minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Contohnya ada apa saja, anak-anak? Oke, tepat sekali, ada bensin, ada solar, ada aftur, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa barang yang sangat diburu oleh manusia karena harganya yang mahal. Apa itu, anak-anak? Tepat sekali, adalah emas dan perak yang biasa digunakan sebagai perhiasan. Kemudian ada pula boksit yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan badan pesawat terbang dan peralatan rumah tangga. Kemudian ada pula timah yang dapat digunakan sebagai produk aluminium foil dan lapisan produk baja. Kemudian ada pula nikel yang dimanfaatkan sebagai material pembuatan koin pada mata uang koin. Kemudian dapat digunakan pada pembuatan rangka otomotif dan digunakan sebagai bahan utama baterai isi ulang. Kemudian anak-anak hebat Kota Surabaya, selain lingkungan abiotik, terdapat pula lingkungan biotik, yaitu meliputi komponen-komponen makhluk hidup di permukaan bumi.
ada hewan, dan ada tumbuhan. Dan sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai hewan. Hewan terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada hewan peliharaan, yaitu hewan yang dipelihara oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah sapi yang biasa dimanfaatkan apanya anak-anak? Oke, tepat sekali. Ada dagingnya, apalagi? Kulitnya, terus susunya, tepat sekali. Kemudian ada ayam yang biasanya dimanfaatkan sebagai apa anak-anak? Oke, biasanya dimanfaatkan dagingnya. Kemudian telurnya, tepat sekali. Apalagi? Bulunya, tepat sekali. Kemudian ada hewan kuda yang biasa dimanfaatkan apanya anak-anak? Oke, tepat sekali, tenaganya, yaitu sebagai sarana transportasi. Nah, itulah beberapa contoh hewan peliharaan. Selanjutnya adalah hewan liar yang hidup bebas di hutan. Hewan liar ini banyak diburu oleh manusia, yaitu untuk diambil kulitnya, kemudian bulunya, cula pada badak, kemudian gading pada gajah. Nah, tentu saja kegiatan ini sangat merugikan kita semua karena dapat menyebabkan kepunahan terhadap hewan. Nah, anak-anak, selain ada hewan, ada pula tumbuhan. Berikut adalah pemanfaatan tumbuhan. Tumbuhan banyak digunakan oleh manusia sebagai sumber makanan manusia. Contohnya adalah ada padi, ada sagu, ada sayuran, ada jagung, ada ubi, dan ada buah-buahan. Kemudian tanaman juga dapat digunakan sebagai tanaman obat atau toga. Apa itu toga anak-anak? Tepat sekali, tanaman obat keluarga. Contohnya adalah ada kunyit, ada serai, ada jahe, kemudian ada mengkudu, dan lain sebagainya. Semua itu untuk kesehatan manusia. Kemudian berikutnya adalah sebagai peralatan rumah tangga. Biasanya banyak sekali tanaman yang dapat digunakan sebagai mebel, kemudian peralatan untuk memasak. Dan anak-anak, ada beberapa tumbuhan yang banyak diburu oleh manusia. Contohnya adalah kayu jati, karena tekstur kayunya yang bagus dan kokoh sehingga banyak diburu oleh masyarakat. Kemudian ada pula kayu cendana yang mempunyai aroma yang khas untuk pembuatan minyak wangi dan biasanya banyak digunakan sebagai hiasan, kipas tangan, dan figura. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari lingkungan abiotik dan biotik. Berikutnya kita akan mempelajari dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan banyak sekali kegiatan, dan tanpa disadari kegiatan tersebut tentunya menyebabkan perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya adalah kegiatan penebangan dan pembakaran hutan. Tentu saja kegiatan ini sangat merugikan kita semua karena menjadikan hutan menjadi gundul. Ketika hutan menjadi gundul, apa yang terjadi anak-anak? Tepat sekali, menyebabkan bencana bagi kita semua, yaitu bencana banjir dan tanah longsor. Kemudian apa lagi yang terjadi anak-anak? Tepat sekali, populasi hewan dan tumbuhan menjadi berkurang sehingga banyak hewan yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, dengan ditebangnya pohon, tidak ada lagi tanaman yang dapat menghasilkan udara bersih sehingga membuat kualitas udara bersih menurun. Tentu saja kegiatan penebangan dan pembakaran hutan ini dapat mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Kemudian kegiatan manusia lainnya yang dapat menimbulkan perubahan lingkungan adalah penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Tentu saja kegiatan ini dapat mencemari lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan satu lagi, kegiatan penggunaan pestisida secara berlebihan, contohnya adalah penggunaan deterjen, dapat mengganggu proses fotosintesis pada tumbuhan air,
yaitu di mana deterjen menghasilkan buih yang nantinya akan menutupi permukaan air sehingga menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam air, sehingga tentu saja mengganggu proses fotosintesis pada tumbuhan air. Tentu saja hal ini membuat pertumbuhan hewan dan tumbuhan dapat terganggu akibat terganggunya proses fotosintesis. Selain itu, kegiatan penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan bagi kita. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa dampak perubahan lingkungan yang disebabkan akibat ulah manusia. Maka dari itu anak-anak, kita harus menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita dan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kita, tentunya kegiatan yang tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, anak-anak hebat Kota Surabaya, jangan kemana-mana dulu. Setelah yang satu ini, kita akan kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi bersama Ibu Asmawarni dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia. Berikutnya adalah kegiatan eksploitasi sumber daya laut. Kegiatan eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Tentu saja apabila terjadi kebocoran akan menyebabkan pencemaran lingkungan yang ada di sekitar laut. Tentu saja kegiatan ini juga dapat mengganggu proses fotosintesis pada tumbuhan air. Ketika terjadi kebocoran minyak di laut, minyak nantinya akan menutupi permukaan laut sehingga menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam air. Tentu saja hal ini menyebabkan terganggunya proses fotosintesis pada tumbuhan air. Tentu saja hal ini dapat menyebabkan jumlah oksigen menjadi berkurang. Dan apa yang terjadi anak-anak? Dapat mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan yang ada di laut. Berikutnya adalah kegiatan perpindahan penduduk. Perpindahan dari suatu daerah menuju daerah lain, contohnya adalah perpindahan penduduk dari desa menuju ke kota, menyebabkan daerah yang ada di kota mengalami kepadatan penduduk. Dan hal ini tentu saja dapat menimbulkan terbentuknya pemukiman kumuh. Setelah itu apa yang terjadi anak-anak? Tentu saja dapat mempengaruhi kesehatan dari manusia. Dan hal ini tentu sangat merugikan kita semua. Kemudian kegiatan lainnya adalah penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ini membutuhkan bahan bakar agar bisa bergerak. Dengan pembakaran bahan bakar tersebut dapat menyebabkan polusi udara. Dan hal ini tentu saja sangat mengganggu kita semua. Nah, berikutnya adalah kegiatan berburu hewan liar. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan hewan dan tumbuhan sehingga menyebabkan terjadinya kepunahan terhadap hewan. Kemudian kegiatan berikutnya adalah perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan tempat-tempat hidup ikan-ikan, sehingga apabila terumbu karang banyak diburu oleh manusia, ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal. Sehingga kegiatan ini dapat menyebabkan banyak ikan yang akan mati. Dan kalian perlu tahu, terumbu karang ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Nah, itulah tadi dampak perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia. Berikutnya, mari kita simak video tentang penebangan pohon secara liar dan dampak yang akan diakibatkan oleh kegiatan tersebut. Baik, mari kita simak secara bersama-sama.
Nah, anak-anak, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan beberapa kegiatan. Tentu saja, kadang manusia tidak berpikir bahwa kegiatan tersebut dapat menimbulkan bencana bagi orang lain, seperti kegiatan penebangan pohon secara liar. Satu hari mereka menebang satu pohon, lalu apa yang terjadi 1 bulan kemudian, anak-anak? Yang terjadi adalah hutan tentu saja menjadi gundul dan hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal. Kemudian saat hujan tiba, apa yang terjadi, anak-anak? Oke, yang terjadi adalah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor akibat tidak ada akar yang menyerap air saat hujan tiba dan tidak ada akar yang menopang tanah. Maka dari itu, anak-anak, sayangilah alam ini jika kita tidak mau dirusak oleh alam ini. Contohnya adalah kejadian yang terjadi di Pulau Kalimantan, anak-anak. Terjadi bencana banjir yang sangat hebat sampai memenuhi rumah-rumah penduduk. Tentu saja siapa yang dirugikan dari kegiatan ini? Kita semua yang dirugikan. Hanya untuk kepentingan segelintir orang, semua masyarakat yang dirugikan. Maka dari itu, anak-anak, sayangilah alam ini dengan banyak menanam pohon jika kita tidak mau dirusak oleh alam ini. Baik, anak-anak hebat Kota Surabaya, sampailah kita kepada kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kita tadi sudah mempelajari, yang pertama adalah pemanfaatan alam oleh manusia berupa lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lingkungan biotik merupakan lingkungan yang berupa benda mati, seperti contohnya ada tanah, air, udara, dan matahari. Kemudian contoh dari lingkungan abiotik adalah pemanfaatan tanah dengan melakukan penggalian terhadap bahan tambang, seperti contohnya adalah batu bara, minyak bumi, emas, perak, boksit, timah, dan nikel. Kemudian selain lingkungan abiotik, ada pula lingkungan biotik yang merupakan lingkungan yang meliputi komponen makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Kemudian pada hewan terdapat 2 jenis, yaitu ada hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Kemudian pada tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sebagai obat-obatan dan peralatan rumah tangga. Kemudian kita juga sudah mempelajari dampak perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Baik, anak-anak, berikutnya adalah tugas mandiri bagi kalian semua. Yang pertama adalah lengkapi tabel di bawah ini, yaitu dengan melakukan yang pertama adalah menebang pohon di hutan, kemudian dampaknya adalah bencana banjir dan tanah longsor. Kemudian soal yang kedua sampai yang ketujuh kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing dan nantinya kumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Baik, anak-anak, sampailah kita kepada akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Gua diharapkan kalian tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah, kemudian tetap jaga kesehatan dan sampai berjumpa kembali dengan Bu Warni dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.